Karena rasa penasaran itu, Beben buka pintu kamar. Seketika mereka bertiga langsung shock dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat ada sosok pocong dengan kain kafan lusuh, dan sosok itu adalah pocongnya Mbah Guntoro. Dan pas Bagus buka mata, di ujung ranjang sudah berdiri sosok pocongnya Mbah Guntoro. Hey bro, makasih udah klik video Mas Imba Baskara. Di segmen kali ini kita akan menceritakan ceritanya Bagus. Jadi bro, Bagus menceritakan kalau di tahun 2001 di kampungnya pernah terjadi teror pocong. Pocong yang selalu menghantui warga. Jadi di tahun 2001, Bagus saat itu baru lulus SMA. Dia baru aja keterima kerja dan di suatu malam Bagus baru pulang kerja. Dia setelah mandi dan ganti baju, dia pingin nyantai tuh di teras. Saat sampai teras, dia ngelihat bapaknya sedang ngobrol di rumahnya Mbah Guntoro. Jadi bro, Mbah Guntoro ini hidup sebatang kara. Istrinya udah meninggal puluhan tahun dan anaknya nggak tahu kemana. Bagus yang ngelihat bapaknya ini sedang ngobrol dengan Mbah Guntoro, nyamperin tuh buat ikut ngobrol. Awal-awal ngobrol masih biasa tuh, Mbah Guntoro cerita masa mudanya saat hidup di zaman penjajahan Jepang. Beliau asik cerita. Bagus dan bapaknya bro juga menikmati tuh ceritanya Mbah Guntoro. Sampai-sampai ada tuh momen mereka diem-dieman, ya mungkin kehabisan bahan buat ngobrol. Tiba-tiba Mbah Guntoro ini nangis. Bapaknya Bagus tanya tuh, "Loh Mbah, kenapa nangis?" "Aku capek hidup, Mat. Capek. Aku benci sama anak-anakku. Aku salah apa sih, Mat, sama anakku?" Di situ Mbah Guntoro nangis. Beliau menceritakan kalau anaknya semenjak nikah sifatnya ini berubah bro. Bahkan kepingin nengok cucunya tuh nggak dibolehin sama menantunya. Bahkan si anaknya tega memaki-maki si Mbah Guntoro. Bagus yang setiap kali ngedengar kelakuan anaknya Mbah Guntoro selalu gerem bro. Kok tega ya seorang anak seperti itu ke orang tuanya. Apalagi bro, orang tuanya ini hidup sebatang kara. Singkat cerita, setelah Mbah Guntoro selesai cerita tentang anaknya tuh, Mbah Guntoro pamit buat istirahat. Di situ Bagus dan bapaknya juga pamit pulang. Keesokan harinya sebelum subuh, rumahnya Bagus digedor-gedor oleh orang sambil teriak-teriak manggil bapaknya Bagus. "Dok, dok, 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 Mat, Ahmad, dok, 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 Mat, Ahmad." Bagus yang mendengar gedoran itu langsung bangun dong dan bukain itu pintu. Ternyata itu adalah tetangganya yang bernama Pak Suryo. "Ada apa Pak Suryo?" Itu Mbak Gun lagi kendat." Nggak pakai lama mereka bertiga nyamperin rumahnya Mbah Guntoro yang berada di depan rumahnya Bagus dan terpisah dengan jalan kampung. Pas sampai, Bagus langsung ngalihin pandangannya. Bagus ini ngelihat Mbah Guntoro sudah meninggal tergantung di pohon sawo yang berdiri di halaman depan rumahnya. Di situ Bagus disuruh ngabarin ke Pak Lurah yang rumahnya ini lumayan deket. Dan singkat cerita, subuh itu sudah banyak warga yang ngerumuni rumahnya Mbah Guntoro. Dan hari itu juga Mbah Guntoro ini dimakamkan. Singkat cerita, malam harinya warga ini sepakat ngadain tahlilan di rumahnya Mbah Guntoro. Dan banyak banget tuh warga kampung yang ikut. Setelah acara tahlilan selesai, warga pada pulang tuh. Tinggal 6 warga yang hari itu jadwalnya ronda. Di situ Bagus juga belum pulang. Mereka ngobrol-ngobrol tuh di teras rumahnya Mbah Guntoro. Saat lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba dari dalam rumah ada suara orang lagi batuk. Dan suara itu mirip banget dengan suaranya Mbah Guntoro. Bagus dan dua warga, Cahyo dan Beben yang penasaran dengan suara batuk itu masuk ke dalam rumah. Makin ke dalam suara itu makin kedengeran. Makin diamati suara itu berasal dari dalam kamarnya Mbah Guntoro. Karena rasa penasaran itu, Beben buka pintu kamar. Seketika mereka bertiga langsung shock parah bro dengan apa yang mereka lihat. Mereka ini melihat ada sosok pocong dengan kain kafan lusuh dan sosok itu adalah pocongnya Mbah Guntoro.
Sosok itu duduk di pinggir ranjang sambil batuk-batuk. Pas sadar dengan apa yang mereka lihat, mereka bertiga langsung lari dari kamar tuh dan pulang ke rumah masing-masing. Bagus langsung masuk ke dalam kamar, dia langsung kerukupan tuh sama selimut. Dan gak lama, tiba-tiba ada yang narik selimutnya. Dan pas Bagus buka mata, di ujung ranjang sudah berdiri sosok pocongnya Baguntoro. Bagus melihat dengan jelas muka dari sosok itu. Mukanya mirip Baguntoro, bro. Mata merah, kain kafan lusuh. Sosok itu bergumam, "Cung, tolong Cung, sakit Cung, Cung." Bagus yang lihat gituan, pingsan dong. Keesokan harinya berita tentang pocongnya Baguntoro sudah menyebar ke seluruh kampung. Dan malam harinya cuman sedikit tuh yang ikut tahlilan. Di situ Bagus ikut tahlilan karena dipaksa oleh bapaknya. Setelah tahlilan selesai, Bagus langsung pulang ke rumah. Dan untungnya malam itu Bagus gak ngalamin kejadian aneh-aneh. Tapi kejadian menyeramkan dialami oleh Bu Iem. Jadi malam itu suami dan anaknya Bu Iem sedang mengikuti acara tahlilan di rumahnya Mbah Kuntoro. Yang otomatis Bu Iem sendirian dong di rumah. Waktu itu Bu Iem sedang nyuci piring di sumur. Tiba-tiba Bu Iem ini nyium bau bangke. Bau itu makin lama makin nyenget. Dicarilah bau itu dan bau itu bersumber dari salah satu pohon pisang di belakang rumah. Pas diamati, tiba-tiba nongol sosok putih dan sosok itu melayang mendekat ke arah Bu Iem. Pas sosok itu berjarak 2 meter dari Bu Iem melihat dengan jelas kalau sosok itu adalah Mbah Kuntoro dengan kain kafan yang udah lusuh, mata merah. Karena saking takutnya tuh Bu Iem pun pingsan. Makin hari banyak warga yang cerita melihat sosok pocongnya Mbah Kuntoro yang lagi gentayangan, yang mengakibatkan desanya Bagus ini kalau habis maghrib sepi karena warga pada ketakutan. Ada warga yang ditampaki saat sedang jualan, ada yang kalau malam pintu rumahnya digedor-gedor. Pas pintu dibuka ternyata sosoknya Mbah Kuntoro. Konon sampai sekarang sosok itu masih ada, meski udah jarang banget nongol. Oke bro, gimana ceritanya? Bagi kalian bro yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar gua lebih semangat untuk nyeritain cerita horor atau mistis ke kalian. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.